terlihat sebuah mobil taksi melaju dengan kencang dan terjun ke jurang yang dalam di malam hari. Menerobos besi pinggiran jalan, lalu terbakar seketika. 2 korban dinyatakan meninggal dunia. Namun supir taksi tidak ditemukan seperti hilang tanpa jejak. Nasya hanya duduk termenung melihat ke arah luar mobil bersama Reza, adiknya yang sedang memegang kendali mobil. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Bandung, tempat masa kecil mereka. Nasya dan Reza tinggal dan tumbuh besar di Jakarta bersama tante mereka. Sejak kecelakaan yang merenggut kedua orang tua mereka, Nasya dan Reza memiliki hubungan yang cukup akrab karena perbedaan selisih umur yang tidak jauh, yaitu 1,5 tahun. Nasya tampak terus merenung sambil melihat keluar jendela mobil. Ia sebenarnya kurang nyaman pergi ke Bandung. Ada perasaan trauma yang sulit untuk dijelaskan. Ini pertama kalinya lagi ia ke Bandung sejak kejadian yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Ia terpaksa pergi ke Bandung untuk mengambil surat tanah yang dititipkan oleh almarhum kedua orang tuanya. Tiba-tiba perhatian Nasya berubah ketika ia melihat mobil sedan berwarna hitam yang ada di belakang mereka. Perhatiannya tidak tertuju pada mobilnya, namun pada pengemudinya. Pengemudi tersebut terlihat samar dengan senyum yang lebar, seolah menatap kembali ke arah Nasya. Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul dalam hati Nasya, sehingga ia memberitahukan adiknya. Saat Reza melihat spion, ia hanya melihat sebuah mobil yang berisikan keluarga biasa. Nasya pun ikut terheran karena mobil sedan hitam tersebut hilang begitu saja dari pandangannya. Reza memberitahu Nasya bahwa mungkin ia kurang tidur sejak semalam saat merencanakan perjalanan ke Bandung. Beberapa jam kemudian, mereka mulai memasuki Bandung, di mana mereka harus keluar tol. Lagi-lagi, Nasya melihat mobil sedan hitam tersebut melaju lurus, tidak keluar tol. Kali ini Nasya benar-benar merasa tidak nyaman dan bulu kuduknya pun merinding. Wajah pengemudi mobil sedan hitam itu terpampang dengan jelas. Ia melihat ke arah Nasya dengan senyum lebar yang jahat dan dengan mata yang melotot picik. Kali ini Nasya tidak memberitahukan adiknya karena pasti ia tidak akan percaya. Sesampainya di Bandung, mereka menetap di rumah paman mereka. Kejadian-kejadian aneh pun mulai dirasakan Nasya. Ia merasa seperti ada seseorang yang selalu menguntit mereka kemanapun mereka pergi. Ada waktu di mana Nasya harus pergi ke toilet saat mereka sedang berkunjung ke salah satu mall di Bandung. Saat itu, toilet wanita sedang kosong dan tampak sunyi. Saat Nasya sedang ada di dalam salah satu bilik toilet, ia mendengar seperti langkah kaki. Ada orang yang masuk toilet wanita. Tidak ada pikiran aneh yang terlintas di benaknya, hingga langkah kaki tersebut berhenti di depan bilik toilet yang sedang Nasya tempati. Bayangan kakinya terlihat dari bawah bilik toilet. Tiba-tiba bilik toilet Nasya diketuk beberapa kali. Nasya hanya diam mematung, tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun karena rasa takutnya. Setelah itu, orang tersebut terdengar memasuki bilik toilet di samping Nasya. Lalu keadaan kembali sunyi. Nasya pun buru-buru merapikan diri karena merasa tidak nyaman dan takut. Orang tersebut seperti hilang tanpa jejak karena tidak ada suara sama sekali dari biliknya. Namun tiba-tiba Nasya merasakan kembali seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Ketika Nasya menengok ke atas, ia langsung berteriak ketakutan setelah melihat seorang pria tersenyum lebar dengan mata yang melotot ke arahnya. Nasya pun segera berlari keluar dari toilet tanpa menoleh ke belakang. Nasya melaporkan kejadian itu kepada adiknya dan saudaranya. Pihak mall pun dilaporkan. Namun saat melihat CCTV, yang masuk ke toilet saat itu hanya Nasya sendiri. Tidak ada orang lain. Sampai ia lari ketakutan keluar dari toilet. Hari-hari berikutnya, Nasya menjadi semakin paranoid.
Ia merasa ada orang yang selalu menguntitnya kemanapun ia pergi. Dari melihatnya di kerumunan orang-orang, mengintip dari jendela kamarnya, hingga melihatnya dari cermin kamar mandinya sendiri. Hal-hal tersebut membuat adik dan saudara-saudaranya menjadi khawatir akan keadaan Nasya. Mereka terpaksa membawa Nasya ke rumah sakit untuk diperiksa karena kondisi mental Nasya yang semakin buruk. Saat Nasya sedang dirawat di rumah sakit terdekat, salah satu paman jauhnya memberikan informasi yang tidak mengenakan untuk didengar. Ia mengatakan kepada Reza bahwa seingat dia dulu, ayah dan ibu mereka pernah melakukan sesuatu yang buruk, yaitu melakukan ritual ilmu hitam untuk meraih kesuksesan, atau biasa disebut dengan pesugihan. Memang terbukti, karena keluarga Nasya dan Reza memang keluarga yang terbilang kaya. Mereka memiliki banyak properti dan tanah di Bandung. Pamannya berspekulasi bahwa mungkin ritual pesugihan ada konsekuensinya, sehingga berdampak buruk bagi keluarganya. Ia menyuruh Reza untuk meninggalkan Bandung dan kembali ke Jakarta bersama Nasya. Mendengar cerita tersebut, Reza marah dan pergi keluar untuk menjernihkan pikirannya. Ia tidak percaya akan hal-hal yang berbau mistis seperti itu, apalagi disangkut pautkan dengan kematian kedua orang tuanya. Pagi harinya sekitar pukul 2, Nasya masih terbangun dan melihat langit-langit rumah sakit. Ia tidak bisa tidur, takut memimpikan hal-hal yang aneh dalam mimpinya, dan juga takut melihat wajah aneh orang itu lagi. Seketika perhatiannya teralihkan ketika ia mendengar seseorang melangkah mendekati tempat tidurnya. Rasa takut Nasya mulai menguasai dirinya. Ingin rasanya ia berteriak kencang, namun tidak bisa. Hanya berbaring kaku penuh ketakutan. Saat gorden dibuka, ternyata hanya dokter yang datang untuk memberikan obat. Nasya pun tersenyum lega, bertanya obat apa yang akan diberikan kepadanya. Ia hanya diam membelakangi Nasya sambil mempersiapkan obat-obatannya. Dokter itu kemudian berbalik badan sambil memegang suntikan di tangannya. Dengan ekspresi senyum yang lebar dan jahat, matanya melotot penuh kebencian dan warna kulitnya yang putih pucat. Keesokan harinya kabar duka menyelimuti wajah Reza. Saudara-saudara dan teman-teman mereka datang untuk menghadiri pemakaman Nasya. Semua berpakaian hitam. Reza masih tidak percaya kalau kakaknya sudah tiada. Dokter pun tidak bisa menjelaskan tentang kematian Nasya. Hujan yang turun menyelimuti membuat suasana semakin kelam. Saat itulah perhatian Reza teralihkan pada sesuatu di antara kerumunan orang-orang. Ia melihat seseorang dengan senyum lebar dan mata melotot melihat ke arahnya. Terlihat ibu dan ayah Nasya tampak ketakutan di tempat duduk belakang taksi yang pada saat itu sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka memohon untuk menghentikan laju taksi tersebut. Tidak digubris, hanya dibalas dengan senyum lebar dan mata yang melotot.